Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat dalam pembelajaran daring. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi surah Al-Insyirah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oke. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang materi surat Al-Duha, maka untuk lanjutannya sekarang ini ada keterkaitannya anak-anak ya. Namanya adalah surat Al-Insyirah. Kenapa ada keterkaitannya? Karena surat Al-Insyirah itu diambil dari kata nasroh, insyirah, nasroh, ya, alam nasroh, yaitu melapangkan itu adalah membuat hati nyaman. Siapa yang dibuat hati nyaman? Yang membuat hati nyaman siapa? Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibuat hatinya nyaman siapa pada waktu itu? Pada waktu itu yang dibuat hati nyaman adalah Nabi Muhammad. Loh, apakah Nabi Muhammad hatinya saat itu tidak nyaman? Ya, tetap ya, benar. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad sedang dilanda kebingungan, maka turunlah surat yang pertama Al-Duha ya. Bingungnya karena apa? Karena kekosongannya wahyu. Ya, terlalu lamanya wahyu tidak langsung turun sehingga Nabi Muhammad diejek sama orang-orang kafir, dikira Nabi Muhammad itu gur ngapusi ora tenanan. Akhirnya turunlah surat Al-Duha ya. Surat Al-Duha itu menenangkan hati Nabi Muhammad, kemudian diperkuat dengan turun surat Al-Insyirah, yaitu biar Nabi Muhammad hatinya menjadi nyaman. Seperti itu. Jadi intinya Al-Insyirah itu adalah melapangkan ya, melapangkan. Kemudian surat Al-Insyirah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa surat Al-Insyirah itu menempati surat yang ke-94 ya. Kalau surat Al-Duha 93, Al-Insyirah 94. Kemudian surat Al-Insyirah itu termasuk golongan surat apa? Turun di mana? Nah, turunnya di Makkah. Makanya dinamakan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian ada berapa ayat surat Al-Insyirah anak-anak? Ya. Ini lebih pendek daripada surat Ad-Duha ya. Kalau Ad-Duha kemarin ada berapa? 11 nggih. Ini ada 8 ayat. Kemudian kita lihat apa lagi ini di dalam LKS. Kalian juga menyimak ya anak-anak ya. Kalian juga simak biar nanti Pak Guru jelaskan yang kata-katanya sulit. Al-Insyirah 94 sudah, kemudian termasuk Makkiyah juga sudah. Untuk asbabun nuzulnya anak-anak, asbabun nuzul itu sebab turunnya itu tadi sudah Pak Guru cuplikkan ya. Sebab turunnya adalah karena ingin membuat hati Nabi Muhammad lapang, Allah ingin membuat Nabi Muhammad hatinya lapang, Allah ingin membuat Nabi Muhammad menjadi kuat. Ya, diangkat. Nanti ada kata-kata wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikanlah nama Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari ayat pertama. Langsung baca dan langsung artikan biar cepat waktunya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Allah seperti itu ya. Jadi pada ayat yang pertama sudah jelas Nabi Muhammad pengen sama Allah dilapangkan dadanya ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua, wada'na anka wizrak, dan kami telah menurunkan beban darimu. Beban apa ya? Beban kesulitan yang dialami oleh Nabi pada waktu itu. Wis turune suwe, wahyune turune suwe, wis diece, dira percaya sama kalangan, sudah tidak dipercaya lagi sama banyak orang, kalangan kafir Quraisy dan lain sebagainya. Nabi Muhammad seakan-akan pada waktu di surat Ad-Duha itu dijelaskan wajadaka dhallan fahada, seakan orang menjadi orang yang tersesat arah, jadi bingung. Namun saking bingungnya, tapi Allah sudah
sudah memberikan petunjuk pada waktu itu. Kemudian pada waktu pada saat ini di surat Al-Insyirah Allah menegaskan kembali wa wada'na anka wizrak, ya. Dan kami telah menurunkan beban dari bebannya banyak sekali Nabi Muhammad. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ayat yang pertama, kedua, tiga itu sudah, ya. Jadi intinya adalah Allah melampahkan dada Nabi Muhammad, membuat hati nyaman, memastikan bahwa Nabi Muhammad tenang wae, rasa jangan bingung karena Allah, dan selalu menempatkan Nabi Muhammad di tempat yang mulia. Kemudian warafa'na laka dzikrak, ini yang sudah saya sampaikan tadi, dan kami akan meninggikan bagimu sebutan namamu. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala di kalimat syahadatnya la ilaha illallah disandingkan Muhammadur Rasulullah. Ini betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi yang lain pun tidak disandingkan dalam syahadatnya, ya. Sehingga lafaz syahadatain itu salah satunya adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga ketika ada permasalahan pasti ada solusinya, ya. Jadi di sini Allah telah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tenang Nabi Muhammad, saabot-abote masalahmu pasti ada solusinya. Seberat-berat masalah kita ini berlaku untuk umum, termasuk kita, termasuk pada saat ini di musim pandemi ini. Seberat-berat masalah yang kita hadapi, seberat-berat pembelajaran daring seperti ini, itu nanti kita percaya bahwa fa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya yakin nanti ini ada hikmahnya, ada solusinya, ya. Jadi tenang saja anak-anak, ketika kita menghadapi pembelajaran daring seperti ini, kita buat enjoy saja. Kita yakin pada Allah, fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi perlu anak-anak ketahui, di sini lafadznya adalah musri, ya. Fa inna ma'al usri. Musri itu diambil daripada musrun. Musrun itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu artinya sulit tapi sing paling abot, ya. Sulit yang tiada tanding ini, sulit yang dirasakan oleh semua orang. Berbeda kalau Allah memberikan lafaz di sini bukan musrun. Misalkan kalau sulit biasa itu kan bahasanya sokbun, ya. Kalau di dalam bahasa Arab mungkin sudah kalian pelajari di kelas berapa, itu ada sulit, mudah. Sulit itu sokbun aslinya. Tapi itu hanya sulit-sulit yang relatif. Bisa itu sulitnya untuk saya, tapi kalian tidak sulit, ya. Seperti kita berbicara pembelajaran misalkan bahasa Arab, angel ya Pak, ya. Angel bagi kalian, bagi saya mudah. Nah seperti itu namanya sokbun, sulitnya, gitu. Tapi kalau di dalam ayat ini bahasanya bukan sokbun lagi, musrun. Musrun itu sulit yang semua orang merasakan sulit, ya. Sulit yang sangat maksimal ini. Nah ini menandakan bahwa Allah bahkan ketika ada kesulitan yang maksimal tadi, kesulitan yang sangat sulit, itu pasti ada yusran, pasti akan diberi solusi kemudahan. Ini harus menjadi motivasi buat kita. Sulit sing sulit banget loh, eneng solusinya, apalagi sulit yang relatif. Termasuk pada waktu itu Nabi Muhammad sangat sulit perjalanannya. Seperti yang kalian ketahui, dalam SKI mungkin sudah dipelajari, Nabi Muhammad rintangannya banyak sekali loh itu. Pernah balangi orang-orang, dibalangi atau dilempari batu ketika hijrah ke Taif. Pernah ketika sholat ditumpuk kotoran. Pernah ketika perang Uhud, Nabi Muhammad sampai terluka parah dan lain sebagainya. Pokoknya sulit sekali.
beliau Nabi Muhammad tapi yakin bahwa fa inna ma'al usri yusron, karena Allah memberikan kata inna ma'al usri, sesungguhnya kesulitan pasti ada kemudahan, maka Nabi Muhammad tetap tenang saja, sehingga akhirnya apa? Akhirnya ada hasilnya. Islam pada waktu itu lama kelamaan setelah pindah dari setelah hijrah ke Madinah, Islam menguasai kota Makkah, bahkan negara Arab. Kita lanjut. Di sini dikuatkan sekali lagi di ayat yang ke-6 ya. Fa inna ma'al usri yusra tambah inna ma'al usri yusra. Sama artinya, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu aja ya. Jadi anak-anak, kalau kalian mempunyai masalah apapun itu siapa? Ingatlah lafaz ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti akan mudah, terasa mudah. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini juga ada hubungannya. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Jadi maksudnya di sini begini. Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad dan umatnya, inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Orang mandek tekan kene tok. Makanya ada lanjutannya, fa idza faraghta fansab, kalian harus tetap mencari solusinya, harus ada ikhtiarnya. Meskipun sudah selesai, misalkan kalian ketika sudah selesai dengan sesuatu, maka kalian harus tetap bekerja keras. Ini loh, bekerja keras ini loh yang saya maksud. Kalian terapkan juga, jangan hanya mengandalkan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wesok mandek neng kono, tidak. Kalian harus tetap ikhtiar, bekerja keras, karena jalan untuk keluar dari masalah itu kita bekerja, kita bergerak ya. Seperti halnya pandemi, jalan untuk kita keluar dari masa pandemi, kita tidak terkena corona, kita harus mentaati peraturan yang ada. Artinya harus memakai masker, kemudian harus jaga jarak dan lain sebagainya ya. Itu harus kita aturi. Jangan kok hanya sekedar diam saja mengandalkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, turlek menang, tidak, tapi kita harus tetap bekerja keras. Fa idza faraghta fansab. Nah, setelah bekerja keras, ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maka setelah kita bekerja keras, maka kita harus menggantungkan niat atau hati kita kepada Allah. Kita kembalikan masalah kepada Allah. Kita sudah bekerja keras, maka kita setelah itu kita harus berdoa, tawakal, berdoa, seperti itu. Jadi anak-anak, itu adalah isi kandungan dari surah Al-Isra. Saja yang penting anak-anak semuanya dari awal pembelajaran lagu kalian pahami ya. Kalau ada salahnya, mohon maaf ya. Tapi insya Allah ini nanti ada manfaat bagi kalian dalam membicarakan soal-soal dunia ataupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, tetap semangat dalam belajar. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika ada masalah pasti akan ada solusinya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.